memang persoalan anak muda sekarang tadi sudah disebut juga banyak ngelamar ke sana sini tidak bisa gitu kan, pengangguran sana sini gitu. Tapi nanti lobby-lobby seperti apa Kang kira-kira untuk ke industri, ke perusahaan? Karena kan selama ini mungkin perusahaan banyak yang ngomong, aduh ini nggak mismatch nih antara kebutuhan tenaga kerja sama SDM yang ada kayak Persoalan gitu. di Cimahi kan itu kan. Jadi kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan oleh industri atau para pelaku usaha itu tidak match dengan keahlian yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada di Cimahi. Tah ari orang Cimahi na kamarana ka kota Bandung. Makanya ada istilah, nih anak-anak Gen Z ngomong sama saya, Kang, kalau mau promosi untuk calon wali kota, mending pasang iklannya di kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dengan podcast Ayo Talk di Ayo Bandung. Kita pembahasan hari ini tidak jauh-jauh beda dengan sebelumnya, pembahasan yang lagi ramai yang sebentar lagi akan kita helat bersama, pemilu kada di Jawa Barat. Kali ini kita mendatangkan narasumber yang juga tidak jauh-jauh dari kota Bandung. Beliau mencalonkan diri sebagai wali kota Cimahi, masih muda, kemudian pengalamannya sudah cukup banyak di birokrasi pernah, kemudian di organisasi kemasyarakatan juga sudah cukup banyak, kemudian yang tidak kalah menariknya beliau sukses memimpin berbagai perusahaan. Usianya masih 34 tahun, tapi beliau sudah menjadi salah satu calon kepala daerah di Cimahi. Tidak jauh-jauh, saya perkenalkan Kang Aditya Yudhistira. Siapa? Kumaha Kang Damang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Segar terus ya Kang ya? Harus segar ya Kang ya? Sudah makin mepet waktu. Betul. Harus selalu segar. 2 minggu lagi Kang ya berarti pendaftaran? Kurang lebih 2 minggu menuju betul. Pendaftaran. Berarti kesehatan, kemudian pikiran, ketenangan semuanya harus sudah disinkronkan ya? Iya, harus disinkronisasi, harus stabil. Harus stabil semuanya ya. Terima kasih nih Kang Adit sudah datang ke Ayo Talk. Siap. Kita ngobrol panjang lebar ya tentang Cimahi. Siap, Kang. Walaupun 3 kecamatan tapi banyak persoalan yang mungkin harus menjadi pekerjaan rumah ya ketika nanti memimpin kota Cimahi ini Kang, mungkin kemarin sudah rame-rame ya Kang ya soal calon wali kota Cimahi. Akang sendiri diusung oleh Partai Gerindra gitu. Kemarin sudah keluar Pak Ngatiana dan Akang sebagai wakil kayak gitu. Itu sudah fix Kang posisinya? Ya insya Allah sudah. Dengan Pak Ngatiana ya fix. berarti ya. Karena SK-nya juga sudah pasangan. Beliau calon wali kota, saya calon wakil wali kota. Dari Akang sendiri tidak masalah kayak gitu Kang? Nggak ada masalah karena ya tadi saya masih muda, beliau sudah jauh lebih tua, lebih senior. Kalau konsepnya keberlanjutan ya harus seperti itu. Sama kayak di nasional kan. Betul. Pak Prabowo dengan Mas Gibran kan usianya terpaut jauh. Hampir sama berarti ya konsepnya. Hampir sama konsepnya. Tapi betul Kang masih muda sekali ini kan? Ya, saya lahir tahun 1990. Oh oke. Jadi masuk generasi milenial. Milenial ya. Milenial asli. Kalau saya milenial udah agak di atas Kang, di ujung Kang. Udah hampir kolonial. Tapi luar biasa Kang kayak gitu. Tapi dari partai sendiri tidak masalah Kang untuk komposisi, karena Kang mungkin kita tahu lah ya Gerindra pemenang salah satu pemenang pemilu juga kayak gitu ya. Kemudian presidennya dari Gerindra juga. Tapi posisi Akang untuk posisi kemarin katanya wakil gitu, tidak masalah ya Kang ya? Tidak masalah. Jadi dari hasil berbagai proses dinamika yang lumayan panjang, akhirnya teman-teman parpol koalisi sepakat mengusung Pak Ngatiana sebagai calon wali kota dan saya wakil wali kota. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah ya Kang ya. Tapi banyak yang ngomong nih Kang, kalau posisi wakil nanti nggak megang pulpen nih Kang. Ya banyak kejadian dan contoh di beberapa daerah. Baru bulan madu udah pisah. Nah seperti itu. Yang satu ke Kaler, yang satu ke Kidul. Gitu, Kulon gitu. Bahkan nggak kasih job Kang.
Ya, Tetangga kita ada tuh yang nggak dikasih job. ada yang nggak dikasih job sama sekali, ada yang curhat sana sini. Nah, itu gimana nih Kang? Sebenarnya kalau kita punya konsep pembangunan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah itu harus seiring sejalan, satu itu. Yang kedua sebenarnya gimana personalnya kan. Oke. Saya lihat Pak Ngatiana ini adalah orang yang berkomitmen dan beliau pernah merasakan juga jadi wakil wali kota. Pernah jadi wakil. Pernah. Oke. Beliau komplit lah, wakil wali kota pernah, PLT wali kota pernah, wali kota definitif juga pernah dalam kurun waktu 1 periode. 3 posisi beliau 3 posisi dapatkan. Harusnya pengalaman itu menjadi pengalaman lah buat dia bahwasanya memimpin itu tidak bisa sendirian gitu. Betul, memimpin tidak bisa sendirian, berpikir untuk pemecahan masalah kota Cimahi yang seabrek-abrek gitu juga tidak bisa diselesaikan oleh satu orang kan gitu. Ya, dan juga secara regulasi bisa dilakukan pelimpahan tugas dari kepala daerah untuk wakil kepala daerah melalui perkada yang diterbitkan. Beberapa daerah tuh punya seperti itu yang saya pelajari. Jadi si wakil kepala daerah diberikan kewenangan atau otoriti dari kepala daerah untuk mengeksekusi beberapa hal, termasuk form tanda tangan dan paraf. Bisa juga Bisa, berarti. sangat bisa. Oke. Karena banyak khawatiran juga nih Kang katanya kalau wakil nanti biasanya hanya di artinya cuman suaranya dibawa aja, habis itu pas sudah jadi udah ditinggalkan gitu. Enggak seperti itu ya Kang ya. Enggak, insya Allah enggak, saya yakin. Karena kalau purnawirawan TNI ini beda. Dia ininya yang dia punya sabta marga. Oke. Jadi ada sebuah janji dan harus kukuh terhadap janji yang dia pegang, dia ucapkan. Gitu. Oke. Kalau secara personal sendiri sebenarnya seperti apa Kang? Secara personal sangat baik ya. Saya kenal beliau bulan Februari 2024 pasca Pileg dan Pilpres. Sehingga ada proses panjang selama 6 bulan itu bertaaruf dengan beliau. Ya konsepnya seperti ayah dan anak. Oke. Jadi pola komunikasi yang dilakukan juga kita bisa berkaca pada diri kita ketika kita punya aspirasi terhadap orang tua, kan tips and triknya juga ada. Oh, oke. Jadi gimana biar di ACC orang tua gitu ya, ngerayunya seperti apa gitu. Iya. Oke, siap. Karena gini Kang, kalau milenial ini dalam segala tindakannya dia selalu driven by purpose. Jadi keinginan berkontribusinya tuh besar. Betul. Teman-teman milenial dan kita atau kaum milenial ini kalau ingin berkontribusi gimana pun caranya dan dimanapun tempatnya pasti akan kuat gitu ingin berkontribusinya. Ya, termasuk dalam konteks membangun sebuah daerah, saya rasa anak milenial ini kuat juga powernya. Banyak pemikiran dan gagasan yang bisa nanti diinikan ya Kang, gagasan dan lain sebagainya. Oke. Apalagi kalau kita berpasangan dengan generasi baby boomer nih. Ya kurang lebih orang tua kami kaum milenial ini kan generasi baby boomer. Betul. Sebagian besar. Yang lahir dari tahun 46 sampai 1965. Ya. Gitu. Kang, tapi kalau secara ini Kang udah klik dengan Pak Ngatiana gitu? Klik lah, sangat klik. Sudah, sangat klik ya. Saya sudah mengenal beliau, mengenal keluarganya beliau, putra-putri beliau saya sudah kenal. Beberapa kali main ke rumahnya, Pak Ngatiana pun main ke rumah saya gitu, jadi udah jauh. Ngasih surprise waktu ulang tahun pernah. Oh gitu, sampai urusan personal seperti itu. Iya, berarti ya, iya Kang, ya? karena Oke. kalau kita ingin kompak harus dibangun dari hal yang paling personal dulu. Betul. Gitu. Kita bicara tidak hanya 5 tahun untuk kota Cimahi, tapi 10, 15 bahkan 25 tahun yang akan datang kita harus konsep dari sekarang. Artinya masyarakat nanti tidak kecewa lah ya Kang ya. Insya Allah nanti enggak. ujuk-ujuk taunya udah pecah kongsi nih baru sebulan enggak ya Kang ya? Insya Allah enggak, karena Nah. segmentasi elektoral yang kami dapat pun berbeda. Beliau dengan segmen orang tuanya, saya dengan segmen anak mudanya. Anak mudanya, oke. Raihan milenial dan Gen Z-nya bisa saya raih. Karena di Cimahi ini Kang, hasil survei 40% lebih dari DPT itu generasi milenial dan zilenial.
40%. 60%-nya yang Ya itu ada pre-boomer, baby boomer, dan generasi X. Gitu. Oke. Kemudian juga pangsa pasar ibu-ibunya juga emak-emaknya kuat. Insya Allah kalau masih muda mah rada payu keneh gitu. Betul. Apalagi mama ya kan biasanya muda, ganteng, habis itu terus gagasan bagus, pemikiran luas itu yang ya. Iya, kita harus lihat secara aspek kemasyarakatan, kultural. Iya. Bahwa Cimahi ini tidak bisa lepas dari kesundaan juga. Bahwa di tanah Sunda ini, di tanah Pajajaran, Pasundan ini, kategori pemimpin itu harus hade gogog, hade tagog. Nah, apa itu, Kang? Jadi harus good appearance, good performance, sama ya harus berani bicara. Itu. Betul. Dan itu Kang udah yakin memiliki semua kayak gitu, Kang? Insya Allah. Modalnya kan berangkat pilkada ini keberanian dulu nomor satu. Iya, betul. Karena banyak sekali orang yang gagal berani berangkat, ya karena keberaniannya kurang berani. Kang, ngomongin soal modal nih, Kang, saya jadi tertarik juga. Usia masih 34 tahun, sekarang sudah mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Siap. Ceritanya gimana sih, Kang, mungkin? Ya inilah karunia Allah ya kepada diri saya di usia yang baru 33 tahun ini diberikan experience yang luar biasa. Kalau ditarik 10 tahun terakhir, dinamis sekali perjalanan saya, Kang. Jadi saya pernah jadi guru, jadi asisten dosen pernah. Guru jadi, ngajar biasa gitu? Iya, di dosen. sekolah-sekolah? Jadi dosen ya. Dosen di Karawang pernah. Asisten dosen di Universitas Widyatama pernah di Bandung. Lalu kemudian banting setir ke UMKM pernah. Saya jualan rongsokan juga pernah. Jualan rongsokan? Iya. Oh, oke. Jual beli mobil pernah. Oh. Sama spare partnya. Terus kemudian ngerentalin mobil. Jadi bos Grab sama Gokar pernah. Oke. Punya rental motor di Bali juga pernah. Jadi Ekspansi sampai ke Bali ya. Semua, jualan beras, jualan sapi, sayur pernah. Saya jadi supplier supermarket ya, salah satu supermarket untuk sayur mayur pernah. Pernah juga. Pernah dilakoni. Lalu di bidang organisasi di KNPI Jawa Barat pernah. Di Angkatan Muda Siliwangi pernah. Jadi di OKP pernah. Kemudian di pemerintahan bantu mantan wali kota Bandung dulu pernah. Pernah. Jadi asisten pribadi Iya, dulu. iya, banyak bantu Pak Dada dulu. Itu pernah. Sehingga pengalaman di dunia birokrasi pernah saya alami. Yang paling hangat di Kabupaten Bandung juga pernah. Di birokrasi juga? Saya direktur utama BUMD betul. di sana. Yang ceritanya cukup berhasil ya, waktu itu mau pilot akan masuk langsung bisa ini lagi ya. Jadi pada saat itu Bupati Bandung sempat berbicara diskusi dengan saya, minta tolong juga bantu benahi ada BUMD yang hidup segan mati enggan. Udah hampir semua BUMD kan? Ya, core bisnisnya tidak jelas, nggak ada yang sustain bisnisnya. Kemudian aset nggak ada, hampir nggak ada. Ya itulah kondisinya. Dan terakhir saya sebelum resign itu kan ditutup buku 2020 berhasil mencetak laba dan terbesar dalam sejarah BUMD itu berdiri. Luar biasa ya, Kang ya. Tanpa penyertaan modal. Jadi murni dari bisnis. Iya, saya selama memimpin tidak pernah ada penyertaan modal. Penyertaan modal terakhir dilakukan tahun 2014. Saya mulai memimpin 2019 bulan Mei. Jadi Akang bayangin 5 tahun uang penyertaan modalnya sudah nggak tahu kemana. Tapi malahan justru bisnisnya bisa tumbuh ya. Ya itu juga berdarah-darah kan. Tentunya prosesnya. Ya BUMD kan klasik ya. Betul. Seperti itu penyakitnya, permasalahannya. Sudah rahasia umum. Sudah rahasia Tapi umum. sampai sekarang kemudian bisa dicalonkan itu gimana, Kang, prosesnya itu sendiri? Itu juga tanpa sengaja, tanpa sebuah niatan yang panjang.
Kalau memang punya milestone dalam kehidupan ingin maju menjadi wali kota Cimahi, mungkin harusnya sosialisasi dari tahun lalu. Saya start bersosialisasi itu bulan April. Sejarahnya memang banyak yang menjadi dasar tuh, terus terang saya greget melihat Cimahi yang sudah 23 tahun berdiri masih gitu-gitu aja. Masih gitu-gitu aja. Kurang bumbu barangkali dari anak muda. Dan saya lihat juga potensial kandidat yang maju, yang akan maju di Pilkada 2024 ini di Cimahi pada saat itu belum kelihatan. Ya cobalah saya beranikan diri dengan background saya yang mewakili milenial di Cimahi bersosialisasi. Ada dorongan dari keluarga juga, dari beberapa tokoh nasional yang lahir dari kota Cimahi ikut mendorong saya untuk coba deh maju di Cimahi. Ya, alhamdulillah ternyata luar biasa. Penerimaan masyarakatnya juga bagus. Animonya juga bagus. Dan banyak hal yang saya dapat ketika saya turun, Kang, belusukan. Itulah dimana ada perang batin sebetulnya. Ya, ternyata Cimahi luar biasa ini, permasalahannya banyak banget. Biasa. Sampai akhirnya dipinang Gerindra itu gimana, Kak? Atau Akang yang minang nih mungkin? Secara sejarah, Gerindra ini ikut pertama kali pemilu 2009. Iya, betul. 2009 itu saya baru lulus SMA, Kang. Dan di situ saya ikut sayap organisasi Gerindra namanya Tunas Indonesia Raya. Tidar. Tidar, dan pernah bermalam di Hambalang. Di kandang kambing dulu. Itu juga Hambalangnya jauh, kondisinya belum seperti saat ini. Tapi ya namanya anak remaja ya. Begitu beres ikut tidar, ikut diklat dan lain sebagainya, nggak dilanjutkan. Jadi nggak junun kalau kata orang Sunda bilang mah berorganisasinya. Makanya pas 2024 lalu ada Pileg dan Pilpres, ya saya juga turut membantu pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sehingga ada rangkaian histori dengan Partai Gerindra. Seiring sejalan juga dengan posisi Gerindra Cimahi yang pada saat itu belum memiliki calon yang pasti untuk maju di Pilkada Cimahi. Ya saya coba komunikasi, alhamdulillah Pak Ketua DPC-nya welcome, pengurus dan dewan-dewan existing dari Gerindranya juga di praksi Gerindra DPRD Cimahi juga welcome. Lalu dari DPD Jabar welcome. Akhirnya bersepakat gitu dan bersepakat. Dan mungkin artinya Akang nih bukan tokoh karbitan yang ujuk-ujuk masuk partai ya gitu. Memang dari awal dulu sudah ada darah-darah Gerindra. Iya, ada darah Gerindra, dan almarhum ayah saya ini sangat mengagumi Pak Prabowo. Satu ini Kang, satu alma mater ya atau gimana ya? Ya keluarga, kebetulan keluarga besar TNI. TNI juga ya. Iya, dari mulai kakek ini gabung dengan ABRI itu dari tahun 42 dari zaman peta. Lalu beliau pernah berjuang di divisi Siliwangi. Jalan kaki long march dari Bandung ke Jogja itu beliau ikut. Bahkan dari kecil juga saya sering dinyanyiin Mars Siliwangi. Gitu. Jadi darah Siliwanginya betul-betul kuat. Sudah kuat ya. Iya. Luar biasa Kang cerita. Jadi mungkin itu juga yang melatar belakangi Akang juga ya, mungkin maju mau berkenan bersama Gerindra gitu ya Kang ya. Dengan bersama Gerindra dan ingin memimpin sebuah kota yang 1/3 lahannya milik keluarga besar TNI. Oke Kang. Gitu. Kang, kalau koalisinya sendiri kemarin tuh kalau nggak salah saya sempat ini informasinya dari
Gerindra, kemudian PKB, P3 ya Kang ya. Satu lagi PAN ya Kang PAN. ya. Berarti sebenarnya tidak Kim banget ya Kang ya. Ya Kim plus. Kim plus lagi rame Kim plus ya Kang ya. Plus lagi ya, plusnya Plus 2 berarti. lagi. Jadi plus P3 yang dulu di 03. Iya, betul. Ya kan? Ada PKB. PKB yang dulu di 01. Rival dulu ya Kang ya. Rival. Ya, yang Kimnya Gerindra dan PAN. Insya Allah mudah-mudahan ada partai Kim lagi yang bergabung. Oh gitu. Apa nih Kang? Mudah-mudahan. Kayaknya partai Golkar. Oh, luar biasa. Tambah besar atau Kang suaranya? Tambah besar harus. Oke, harus. luar biasa. Iya. Berarti kemungkinan nanti komposisi calon Cimahi nggak terlalu banyak karena Golkar sudah masuk ke Iya. Akang berarti ya. Dalam analisa saya kemungkinan di Cimahi ini head to head. Head to head. Wes. Seru juga. nih. Seru nanti Kang. Energinya luar biasa nih Kang untuk nanti Tentu. Ini perang yang membutuhkan energi dan kekuatan yang besar. Gitu. Tapi artinya Kang ketika head to head berarti kita sudah tahu lah ya. Pemenang partai politik pemenang di Cimahi itu kan ada PKS ya Kang ya. Berarti siap mungkin ya head to head dengan Insya Allah saya berkeyakinan begini Kang. Kalau di pilkada ini special case. Mengkonvert suara pileg menjadi suara pilkada ini kayaknya nggak bisa. Oke. Jadi bagaimana kita harus mengedepankan figur di masyarakat. Oke. Dan lihat culture di Cimahi, masyarakat itu paling seneng kalau bisa bertatap muka langsung dengan calon pemimpinnya. Alhamdulillah per 10 Agustus kemarin tuntas belusukan saya di 312 RW. Itu semua maksudnya Kang? Semua. Oke, sudah dijamah semua ya? Sudah 3 dijamah. kecamatan. Iya, Luar biasa nih. tanpa pakai joki Strava. Wah. Cuman memang nggak pakai Strava sayanya. Kalau pakai Strava Oke. itu sebenarnya satu hari itu bisa paling tidak 15.000 langkah Kang. Karena saya pakai smartwatch, jadi ketahuan tuh setiap kali belusukan. Berarti sudah asam garam udah di lapangan seperti apa Kang ya? Macem-macem masyarakat dengan segala dinamikanya. Tapi satu hal yang sama, bahwa yang paling dibutuhkan dari masyarakat Cimahi ini adalah soal perut Kang, gitu. Oke, ekonomi maksudnya Ekonomi. Kan? Ekonomi, dan ini ada cerita lucu. Nah, gimana nih? Ketika saya belusukan di daerah Cigugur Tengah, saya ngumpul sama ibu-ibu, curhat tentang pengangguran, curhat tentang anaknya, menantunya yang di PHK karena terjadi goncangan di industri tekstil. Kan di Cimahi banyak industri Betul, tekstil. mayoritas industri Iya, sana Kang. mayoritas tekstil dan garmen di Cimahi. Lalu saya iseng nanya, ibu-ibu pamedi dia ayah Bang Emok. Si ibu-ibu ini dengan kompak menjawab, oh ayah atuh Pak. Cina gitu. Kok responnya teh kayak yang seneng dengar Bang Emok. Nah ibu-ibu kok kayak yang seneng dengar Bang Emok. Iya Pak, sangat membantu katanya. Nah terus saya tanya lagi, ibu, bungana henteu nyekek? Henteu Pak, kumaha mung masihkeun kakak KTP, abdi kengeng artos 2 juta. Kedah ngauihkeun sabaraha Bu? Teu berat Pak, 2,5 juta dia bilang nggak berat dengan bunga 500.000. Ibu laras, betul katanya. Dia bilang gini kata saya, Pak maaf Pak, dari urusan perut mah nggak bisa kompromi, daripada kita melakukan tindakan kriminal. Coba, itu ibu-ibu umur 60-an Kang yang bilang. Dan di Cimahi beberapa waktu lalu sempat rame di berita ada seorang ibu rumah tangga menjadi pengedar sabu. Nah itulah kondisi Cimahi hari ini. Mungkin karena sudah sangat mentoknya ya Kang ya. Nggak tahu saking harus dapat penghasilan dari mana, kerja di mana ya Kang ya. Betul. TPT kita kan kita semua tahu 35 ribuan orang di Cimahi menganggur. Paling tinggi Kang di Jawa Barat Paling Cimahi. tinggi. Nah nanti gimana Kang terobosannya, mungkin punya gagasan atau seperti apa nih Kang? Pertama, kalau kita punya visi, jangan kebalik. Dulu di Cimahi pernah ada kandidat pasangan calon wali kota, wakil wali kota punya visi misi menciptakan sekian ribu lapangan kerja. Nah ini yang salah.
Kalau kami ini punya konsep, misalkan 10.000 tenaga kerja yang siap bekerja, itunya dulu. Oke. Disiapkan SDM-nya Disiapkan dulu SDM-nya. Dan kemudian jangan kita melakukan kegiatan-kegiatan Pemkot yang cuman sekedar pameran, job fair misalkan, seremonial lagi seremonial. Ya sekarang job fair dari 1.000 orang yang daftar yang keterima berapa? Iya. Nah kalau 10.000 tenaga kerja yang siap bekerja, ini kita bisa bagi ke beberapa sektor. Kalau dari 10.000 jadi politisi, apakah politisi bukan profesi? Yeah. Profesi kan. Nah itulah yang ingin kami lakukan selama 5 tahun ini dengan konsep mulai dari bootcamp, ya, pelatihan, pitching day dan lain sebagainya. Kemudian melakukan scale up terhadap UMKM. Jangan salah, di Cimahi ini jiwa wirausahanya sudah tinggi kan. Tinggi sekali. Setiap saya belusukan ke gang-gang sempit dan padat, geliat ekonomi kecilnya tuh ada. Ibu-ibunya buka seblak. Industri kreatif ya berarti. Keinginannya mah kuat. Seblak, minuman renceng, itu pasti ada. Ada yang bikin basreng, roti, donat. Kalau Akang lihat di Instagram saya itu selalu ada. Oke. Jadi ada sebetulnya geliat ekonomi. Berarti yang 10.000 SDM yang disiapkan tidak melulu nanti disiapkan untuk industri aja ya Kang ya? Tidak, dan tidak harus di Cimahi Kang. Oke. Ya kan, banyak sekali lembaga-lembaga yang bisa kita ajak kerjasama untuk menyalurkan tenaga kerja bahkan ke luar negeri kan banyak. Oke. Tinggal kemauannya aja sebenarnya mah dari Pemkot. Tapi optimis nanti bisa ya Kang ya? Optimis karena itu adalah bagian dari spirit kami sebagai anak muda untuk Cimahi. Memang persoalan anak muda sekarang tadi sudah di-spill juga, banyak ngelamar ke sana sini tidak bisa gitu kan, pengangguran sana sini gitu. Tapi nanti lobby-lobby seperti apa Kang kira-kira untuk ke industri, ke perusahaan? Karena kan selama ini mungkin perusahaan banyak yang ngomong, aduh ini nggak mismatch nih antara kebutuhan tenaga kerja sama SDM yang ada kayak persoalan gitu. Di Cimahi kan itu kan. Jadi kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan oleh industri atau para pelaku usaha itu tidak match dengan keahlian yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada di Cimahi. Itu sebab persoalan klasik. Memang perlu yang namanya BLK dan lain sebagainya ya, pelatihan itu penting, tapi pelatihannya ya kalau bisa match dengan kebutuhan industri hari ini. Jangan hanya memenuhi kurikulum aja ya kan. Kalau butuhnya teknisi AC masa dilatihnya bikin bolu? Kan nggak bisa. Nggak bisa. Oke, siap. Iya. Kang, tadi soal ekonomi nih Kang, tadi sempat di-spill juga kan. Selain ketenaga kerjaan, masalah ekonomi, kira-kira seperti apa Kang konsep ke depan? Setidaknya masyarakat Cimahi lah ekonominya bisa berkembang ya. Kalau di Kota Bandung kan pertumbuhan ekonominya lumayan bagus nih Kang. Ya rata-rata 5 sampai 6 gitu. Cimahi mungkin seperti apa nih kira-kira? Yang terjadi di Cimahi adalah sebuah anomali ketika laju pertumbuhan ekonominya pun secara skor bagus Kang. Tapi tadi tingkat pengangguran terbukanya tinggi. Nah ini ada sebuah anomali. Kenapa seperti itu? Kalau kita lihat PDRB Kota Cimahi ini disumbang paling besar dari industri pengolahan. Sayangnya tidak di breakdown industri pengolahan ini berapa banyak yang IKM, yang kecil menengah, berapa banyak yang makro. Tapi kalau kita analisa ternyata perputaran uang yang besar itu adanya hanya di kelompok orang tertentu. Oke, artinya itu di industri besar ya? Di industri besar. Sedangkan perputaran uang di masyarakat menengah ke bawah itu tidak banyak. Sehingga daya beli masyarakat kurang, dikasih aja inflasi sedikit untuk harga pokok, bahan pokok. Udah langsung goncang di Cimahi itu. Udah sumber daya alam juga potensinya kurang. Jadi kira-kira apa nih Kang yang nanti bisa didorong lah setidaknya ekonomi bisa lebih menggeliat selain mungkin industri lah ya Kang ya? Kang gini, saya sering nongkrong di Bandung, kota, di Cimahi dan di KBB. Oke. Ternyata kalau Akang perhatikan, Akang coba malam minggu main deh ke alun-alun Cimahi. Coba tanya, di mana kawit?
Jawabannya pasti banyak dari KBB. Orang Cimareme, orang Batu Jajar, orang Cisarua, mainnya ke alun-alun Cimahi. Tah ari orang Cimahi na kamarana, ka kota Bandung. Makanya ada istilah, ini anak-anak Gen Z ngomong sama saya, Kang, kalau mau promosi untuk calon wali kota, mending pasang iklannya di kota Bandung. Karena mainnya ke kota Bandung. Kota Bandung. Artinya adalah begini, kita harus siapkan bahwa Cimahi ini menjadi kota rekreasi bagi minimal warga Cimahinya sendiri. Sehingga perputaran uang yang terjadi itu tidak keluar. Berarti kan suprastruktur dan infrastruktur untuk menjadikan Cimahi ini sebagai rumah bagi orang Cimahinya sendiri itu harus disiapkan. Harus ditata juga ya kan? Harus ditata. Saya punya janji ke teman-teman anak muda ya. Di Cimahi harus ada bioskop. Belum ada kan? Belum ada. Oh, saya baru tahu nih belum ada. Ada. Mallnya nggak ada juga ya? Mallnya ada, Cimahi Mall. Oh ada ya? Tapi bioskopnya nggak Belum ada. Padahal di Bandung Babalata kan? Bandung Babalata. Masa kita mau kalah dengan Majalaya, ya kan? Iya. Di Majalaya saja sudah ada bioskop. Oke. Masa Cimahi enggak? Itu hal sederhana, tapi bisa menciptakan sebuah perputaran uang yang tidak lari keluar. Betul sekali, ada multiplier efek lah. Ada ya, multiplier ya, efek yang dihasilkan dari sebuah sarana prasarana hiburan untuk masyarakat. Siap. Kang, tapi kalau kita ngomongin soal pengembangan, Kang, bangun mall, bangun bioskop, kita tahu ya, luas wilayah kota Cimahi itu hanya 40 km persegi lah ya. Mungkin sekitar berapa berarti? Saya hitung di luar yang TNI AD-nya hanya 29 km square punya. Di luar TNI AD. Iya. Nah, artinya pertanyaannya, Kang, gimana nanti mau pengembangan, Kang? Penataan dan lain sebagainya, infrastruktur gimana nanti, Kang? Nah, itulah kenapa salah satu pertimbangan saya memilih calon wali kota atau pendamping saya di pilkada ini berlatar belakang militer. Oke. Apakah TNI tidak membuka diri untuk mengkerjasamakan lahannya? Oh, enggak. Cimahi Mall sendiri itu tanah Kemenhan. Oke, siap. Gitu. Akang lihat di Brigif sering ada konser musik. Iya. Ya kan? Nah, Brigif pendapatannya itu lebih besar loh dari PAD-nya Dinas Koperindaknya Cimahi. Ini kan berarti ada benang merah yang harus dirajut. Iya. Antara instansi TNI AD yang ada di Cimahi dengan Pemkot. Oke. Kadang-kadang pemerintah kota cukup saja dengan Forkompimda. Cimahi ini spesial case, ada 27 instansi TNI, kita harus kerjasama dengan mereka dengan baik. Artinya mereka bisa diajak kolaborasi Diajak ya, kolaborasi pengembangan ekonomi. untuk ya. pengembangan dan pasti seneng lah. Oke, di Cimahi ini saya sering dengar warga mengeluhkan kurangnya fasilitas olahraga yang proper. Padahal banyak pusdik di Cimahi. Dan saya yakin di Pusdik tuh fasilitas olahraganya pada proper itu. Oke. Cuman karena kurang sinkron, kurang komunikasi, koordinasi dan kolaborasi tadi dengan TNI. Berarti background Akang di Gerindra, kemudian Pak Ngatiana di TNI. Ya. Optimis lah ya, Kang. Optimis. Bisa paling nggak menata kawasan-kawasan TNI yang bisa Saya melibatkan mereka. meren sebagai anak ke Pak Ngatiana tinggal bilang, "Pak, pengen dibukain akses ke ini ke Mabesad." Gitu kan. Iya, betul. Tapi pasti ada lah jiwa korsa antara mereka. Tapi kan kita tahu, Kang, APBD Kota Cimahi itu kalau nggak salah cuma 1,6 triliun ya, Kang, ya. Terus sekitar segituan, Kang. Akang punya program, punya rencana dan sebagainya. Nanti mentok nggak nih, Kang, ini sama dana lagi? Gimana Kalau ini? kita mengandalkan APBD satu-satunya, saya jamin pasti mentok. Dan Cimahi akan seperti itu Dan aja. Cimahi akan gitu-gitu aja. Jadi terobosannya, Kang? Terobosannya adalah konsep investasi daerah. Inilah yang sekarang harus kita mulai konsep dengan baik, membuat sebuah buku investasi untuk para investor di Cimahi. Oke. Banyak kan, contoh nih BITC yang dekat exit tol, itu ada sebuah lahan yang sebenarnya bisa kita kerjasamakan dengan investor. Lalu yang kedua, Kang, di Cimahi ada hotel cuman 2 apa 3, dan yang bintang nggak ada. Betul. Padahal enrollment dari orang yang diwisuda di Unjani saja itu sudah berapa? Betul. Kalau orang tuanya pada datang,
Mereka tuh nginepnya ya di Bandung, nggak di Cimahi. Padahal berdiriin hotel di situ ya Kang ya. Potensial marketnya ada. Jadi nanti bisa menarik investor ya untuk Tarik investor. Lalu kemudian mana kira-kira yang menjadi beban buat Pemkot, jangan dipaksain. Contoh, kita pernah gagal tender untuk revitalisasi GOR Sangkuriang, Stadion Sangkuriang. Sorry, bukan GOR. Stadion Sangkuriang pernah gagal tender revitalisasi. Sumbernya adalah bantuan provinsi. Oke. Padahal besar, 300 miliar lebih. Ya, tapi saya tidak mau membuka persoalan masa lalu ya. Saya hanya berpikir kalau Stadion Sangkuriang ini menjadi sebuah sportainment-nya Kota Cimahi. Gimana caranya? Kerjasamain aja sama investor. Banyak yang mau. Kita punya exit tol sendiri, ya kan? Iya, betul. Ya tinggal direvitalisasi oleh investor, kerjasama. Nah disinilah perlunya sebuah BUMD atau perusahaan daerah di Cimahi. Agar konsepnya tidak B2G lagi tapi B2B. Langsung B2B ya. Cuman titip, harus profesional BUMD-nya gitu. Nah itu. Tapi jaringan itu punya Kang? Atau seperti apa mungkin Insya nanti? Allah jaringan-jaringan teman-teman investor sudah ada. Bahkan ada yang ngeceng ke saya ini nanya-nanya tentang tanah Ciberem yang sempat masih ada persoalan hukum kalau tidak salah ya. Mau dibangun apa kan? Rencananya adalah kita bikin di sana itu super blok. Oke. Mereka ingin bikin super blok karena menangkap potensinya ada. Nah di Cimahi ini kan persoalannya daya tampung dan daya dukung. Iya. Wilayahnya segitu-gitu aja. Tapi nggak bisa kita mencegah yang namanya laju pertumbuhan penduduk. Betul Kang. Urbanisasi. Apalagi kita ini adalah kawasan penyangga ibu kota provinsi. Betul. Juga kawasan aglomerasi, kita nggak bisa nyegah itu. Salah satu Macet, cara, banjir, banjir itu adalah sebuah implikasi dari sebuah kepadatan kan gitu. Di Cimahi Akang coba turun ke gang, papasan sama motor dengan motor aja susah. Sudah susah. Orang dengan orang juga ada yang susah. Saya sering nemu ketika belusukan dan itu fakta hari ini di Cimahi. Artinya harus ada sebuah paradigma yang digeser. Bahwa bermukim di Cimahi itu atau kawasan residensial di Cimahi itu tidak hanya konsepnya landed house, harus mulai beralih ke vertical house. Kita belajarlah dari Singapura. Betul. Gitu Kang. Udah mau reklamasi di mana tuh Cimahi itu boga laut. Udah nggak ada lagi lahannya ya Kang ya. Iya. Tinggal mungkin paradigma masyarakat nih biasanya wah kalau nggak hidup di tanah agak susah nih. Nah, itulah memang perlu proses ya, pembelajaran, edukasi kepada masyarakat. Tapi kemarin saya lihat di berita ternyata 18, sekian persen pemukiman di Cimahi itu masuk kategori kumuh dan jauh dari standar sanitasi. Nah itu Kang, itu salah satu persoalan Cimahi itu. Iya. Nanti solusinya gimana Kang? Ya tadi konsep besarnya yang kita usung adalah mengubah paradigma pemukiman atau kawasan residensial yang tadinya adalah landed menjadi vertikal. Itu ya pertama. Itu secara jangka panjang karena butuh proses yang panjang juga. Yang kedua ya kita mau nggak mau harus coba masalah septic tank komunal, septic tank ya edukasi tentang sanitasi dan lain sebagainya. Anggaran pemerintah bisa kita berdayakan untuk itu. Untuk itu ya. Oke, siap. Kang, ini kan tadi ngobrol panjang lebar persoalan dan lain sebagainya ya Kang ya. Terus kalau kita ngomong soal pemerintahan nih, beberapa kali mungkin masyarakat sempat dikecewakan juga nih oleh kepala daerahnya gitu ya. Bahkan ada yang nyebut Cimahi ini termasuk daerah yang angker gitu. Mungkin angker secara mistis ada juga banyak juga ya Kang ya. Tapi angkernya nih, angker secara ini nih Kang. Iya. Sering nih KPK datang nih Kang. Kepala daerah banyak yang di OTT juga nih. Iya. Akang gimana nih Kang nanti kira-kira apa ya? Tidak ya punya apa gitu ya sehingga tidak mengecewakan masyarakat lagi nih warga Cimahi. Komitmen integritas, akuntabilitas, keterbukaan, transparansi itu mutlak satu itu. Yang kedua memang menjadi pemimpin itu yang paling krusial dan paling penting adalah memberikan contoh dulu. Saya tidak mau mendiskreditkan pihak manapun termasuk birokrat dan lain sebagainya. Yang sudah-sudah lah. Apa yang terjadi di Cimahi bagian dari catatan sejarah yang harus kita jadikan pelajaran.
Betul. Kenapa bisa seperti itu? Itu juga yang selalu bikin saya kurius terus terang, Kang. Cimahi ini kecil. Kecamatan 3, kelurahan cuma 15. Anggaran coba APBD 1,7 T. Iya. Bandingin sama tetangga-tetangganya. Iya, betul. Kota Bandung sudah 7, kalau nggak salah 7 T ya. Kabupaten Bandung 7 T. KBB sudah 5 T. Kita masa cuma 1,7. Nah, apa Cimahi yang kecil ini kok menaruh atensi yang kuat? Cimahi ini selalu rame, Kang. Kecil tapi rame. Leuwih Gajah, Kang. Tahu 2005. Betul, kejadian Peristiwa yang nasional. tidak bisa kita lupakan. Tidak itu, bisa Pak. kita lupakan. Itu ada di Cimahi. Nah, saya sedang mempelajari apa yang salah sebetulnya. Tapi yang jelas, komitmen saya dengan Pangatiana nomor 1 adalah ojo neko-neko lah. Jangan macem-macem di Cimahi itu. Ya kalau memang niatnya mengabdi saja. Oke. Jangan konsepnya sebuah pengabdian tapi ditukar gulingkan dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak baik. Untuk memenuhi kantong pribadi sendiri ya. Nah, ya. itu. Oke, siap. Komitmennya mungkin kita pegang ya, Kang ya nanti. Jangan cari uang di situlah. Cari materi lebih jangan di Cimahi. Iyalah, masa APBD cuma 1,7 mencari uang ya, Kang ya. Kasihan udah Kasihan, kecil ya, Kang. Kang ya. Akan tahu nggak? PAD kita itu disumbang selain paling besar dari PBB itu dari pendapatan Rumah Sakit Cibabat. Tinu gering, Kang, pendapatan Cimahi. Aduh, miris sekali ya, Kang ya. Ya ampun. Oke, siap. Tapi Kang, kira-kira nih Kang, kita ya mungkin sudah cukup banyak yang sudah kita bahas lah ya. Ya, Mungkin apa nih Kang cita-cita Kang mau dibawa Cimahi ini kemana nih Kang? Cita-cita Kang tentang Cimahi lah ya sebenarnya mau seperti apa? oke. Pertama, saya ingin mengembalikan krisis identitas bagi warga Cimahi. Kita boleh berbangga dengan putra daerah atau pituin atau bukan di Cimahi. Tapi yang paling penting, Kang, saya kaget. Ada sekelompok anak muda ingin membuat festival Bandung Coret di Cimahi. Oke. Berarti masih banyak keengganan orang Cimahi itu kalau ditanya orang mana, pasti jawabnya orang Bandung. Nah, ini harus kita kembalikan. Dengan apa? Ya tadi, jadikan kota Cimahi ini menjadi kota rekreasi minimal untuk warga kotanya sendiri. Oke. Yang paling dekat adalah kita ciptakan dulu pembangunan ini dari tengah. Kita jadikan seputaran Gandawijaya ini menjadi pusat rekreasi orang Cimahi. Itu dulu. Oke. Masa 5 tahun gak beres. Itu. Betul. Yang kedua Keduanya kan? adalah kaitan dengan pengangguran tadi. Yang ketiga kaitan dengan pendidikan. Itu menjadi prioritas. Kita harus perbanyak beasiswa di Cimahi. Oke. Harus membebankan APBD? Wah, enggak. Ada LPDP, ada Paragon, ada kerjasama antar lembaga kampus dengan pemerintah kota yang bisa kita upayakan untuk anak-anak Cimahi agar masa depannya bisa lebih cerah. Oke. Jadi kalau Akang tanya apa yang akan kami lakukan untuk Cimahi, khususnya saya secara pribadi, mimpinya apa? Mimpinya adalah tidak hanya untuk 5 tahun, tapi 15, 25, 50 sampai 100 tahun ke depan. Cimahi mau dibawa kemana dan mau jadi apa? Itu. Harus punya identitas. Harus ya, punya identitas dulu. Oke, siap. Siap. Kang, hatur nuhun pisan. Luar biasa Kang penjelasannya Siap. lebar. Sebenarnya kalau kita ngomongin Cimahi dan nggak akan permasalahan- cukup waktu, Kang. Betul Kang. Membedah Nggak persoalan selesai Kang ya. Cimahi. Iya. Apalagi kalau diperdebatkan luar biasa ya Kang ya. Iya. Siap Kang. Terima kasih banyak Kang Siap, sharingnya. sami-sami, Siapa tahu nanti Kang. kita bisa sharing lagi lebih Siap, dalam. amin. Ketika Kang sudah duduk, mungkin banyak persoalan yang bisa kita bahas lagi Kang. Siap. Jangan lupa Kang, kita bisa bahas di Ayo Talk lagi mungkin ke depan. Oke, dengan senang hati. Hatur nuhun Kang Aditya. Sami-sami. Demikian podcast kita hari ini, kita bahas dan ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.